Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendapati diri kita menginginkan sesuatu dari orang lain. Entah itu meminta pasangan untuk mencuci piring, mengharapkan promosi dari atasan, atau sekadar berharap seseorang di sebuah pesta tertarik untuk berkencan dengan kita. Namun, kenyataan hidup seringkali tidak seindah yang kita bayangkan. Kita mungkin mengira bahwa dengan hanya meminta, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dunia ini jauh dari sempurna. Dalam kenyataannya, kita seringkali harus berusaha lebih keras atau mencoba berbagai pendekatan sebelum akhirnya berhasil mendapatkan apa yang kita dambakan. Dalam perjalanan untuk meraih keinginan kita, ada berbagai cara yang bisa ditempuh, mulai dari yang paling etis hingga yang paling manipulatif. Dalam dunia yang penuh dengan interaksi dan kepentingan yang beragam, kemampuan untuk memengaruhi keputusan orang lain bisa menjadi aset yang sangat berharga. Namun, perlu diingat, tidak semua metode yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan itu selalu bermoral. Ketika kita mulai menggunakan penipuan, kebohongan, atau taktik tidak langsung untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita memasuki wilayah manipulasi. Manipulasi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini adalah seni memengaruhi orang lain secara halus, kadang-kadang tanpa mereka sadari, agar mereka bertindak sesuai dengan keinginan kita. Dalam banyak kasus, orang-orang di sekitar kita mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi, karena manipulasi seringkali terjadi di bawah permukaan, tersembunyi di balik kata-kata manis atau tindakan yang tampaknya tulus. Namun, penting bagi kita untuk menyadari bahwa manipulasi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Anda mungkin mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi di sisi lain, Anda berisiko merusak hubungan dan integritas Anda. Dalam dunia yang penuh dengan interaksi sosial yang kompleks, mengenali tanda-tanda manipulasi menjadi sangat penting. Dengan memahami taktik-taktik ini, Anda tidak hanya bisa melindungi diri dari upaya manipulasi orang lain, tetapi juga memastikan bahwa Anda tidak secara tidak sadar menggunakan metode yang merugikan dalam hubungan Anda. Pengetahuan ini memberi Anda kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menjaga integritas dalam setiap interaksi. Kita akan membahas 11 taktik manipulasi yang sering digunakan oleh orang-orang di sekitar kita. 1. Pesona. Pesona adalah salah satu taktik manipulasi yang paling sering digunakan, terutama oleh mereka yang memahami betul bagaimana memanfaatkan daya tarik pribadi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang yang menggunakan pesona sebagai alat manipulasi seringkali menampilkan diri mereka sebagai individu yang menarik, ramah, dan memikat. Mereka mungkin menggunakan senyuman, pujian, atau bahkan sedikit godaan untuk membuat orang lain merasa istimewa. Ketika seseorang merasa diperhatikan dan diinginkan, mereka cenderung lebih mudah untuk tunduk pada permintaan si manipulator. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, pesona bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mengendalikan keputusan orang lain. 2. Pemaksaan. Pemaksaan adalah taktik manipulasi yang lebih agresif dan seringkali melibatkan ancaman atau intimidasi. Seseorang yang menggunakan pemaksaan mungkin mencoba menakut-nakuti Anda dengan konsekuensi buruk jika Anda tidak mengikuti keinginan mereka. Misalnya, mereka mungkin mengancam akan menyakiti Anda atau orang yang Anda cintai jika Anda tidak menurut. Pemaksaan memanfaatkan ketakutan sebagai alat utama, dan orang yang menjadi target pemaksaan seringkali merasa terjebak dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan selain menuruti permintaan tersebut. Meskipun efektif, pemaksaan seringkali merusak hubungan dan meninggalkan bekas yang mendalam. 3. Perlakuan diam. Perlakuan diam adalah salah satu taktik manipulasi yang paling halus namun sangat efektif. Ketika seseorang memutuskan untuk mendiamkan Anda, terutama dalam konteks hubungan yang dekat, Anda mungkin merasa cemas, bingung, atau bahkan bersalah. Keheningan yang berkepanjangan bisa membuat Anda merasa tidak nyaman, dan dorongan untuk memecah keheningan seringkali membuat Anda tunduk pada keinginan si manipulator. Perlakuan diam adalah bentuk kontrol yang kuat, karena memanfaatkan ketidaknyamanan psikologis yang muncul dari ketidakpastian dan isolasi. 4. Alasan. Alasan adalah taktik manipulasi yang tampak logis dan rasional.
Seseorang yang menggunakan alasan sebagai alat manipulasi akan mencoba membujuk Anda dengan argumen-argumen yang terdengar masuk akal. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Jika kamu membantu saya dengan ini, kita berdua akan mendapatkan manfaatnya." Meskipun argumen mereka mungkin benar, alasan dapat digunakan untuk membingungkan atau menyesatkan Anda, terutama jika Anda tidak sepenuhnya memahami konteks atau implikasi dari tindakan yang diminta. Taktik ini memanfaatkan kecenderungan manusia untuk mencari logika dan alasan dalam pengambilan keputusan. 5. Regresi. Regresi adalah taktik manipulasi di mana seseorang berperilaku seperti anak kecil untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika seorang dewasa mulai merengek, menangis, atau menunjukkan perilaku kekanak-kanakan lainnya, mereka mungkin berusaha untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Orang yang menjadi target dari taktik regresi seringkali merasa terdorong untuk mengakhiri perilaku tersebut dengan menuruti keinginan si manipulator. Meskipun mungkin tampak konyol, regresi bisa sangat efektif, terutama dalam hubungan di mana ada ketidakseimbangan kekuatan atau tanggung jawab. 6. Merendahkan diri sendiri. Merendahkan diri sendiri adalah taktik manipulasi di mana seseorang secara sadar mengecilkan diri atau mengakui kelemahan mereka dengan harapan mendapatkan simpati atau perlakuan khusus. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan, "Saya tahu saya tidak begitu pintar, tetapi bisakah Anda membantu saya dengan ini?" Taktik ini bekerja karena memanfaatkan kecenderungan manusia untuk merasa kasihan atau ingin membantu mereka yang tampaknya rentan. Dengan merendahkan diri, si manipulator bisa membuat orang lain merasa bertanggung jawab untuk membantu atau memperlakukan mereka dengan lebih baik. 7. Pemberian tanggung jawab. Pemberian tanggung jawab adalah taktik manipulasi yang menggunakan kewajiban sosial atau moral untuk membuat seseorang tunduk pada permintaan. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan, "Kamu sudah berjanji, jadi kamu harus melakukannya." Dengan mengingatkan Anda tentang tanggung jawab atau janji yang telah Anda buat, si manipulator mencoba membuat Anda merasa bersalah jika Anda tidak menepati janji tersebut. Pemberian tanggung jawab seringkali sulit untuk ditolak karena memanfaatkan norma-norma sosial yang mengharuskan kita untuk memenuhi komitmen kita. 8. Hardball. Hardball adalah taktik manipulasi yang sangat keras dan biasanya melibatkan ancaman atau tindakan kekerasan fisik. Ketika seseorang menggunakan taktik hardball, mereka tidak hanya mengancam, tetapi juga siap untuk melaksanakan ancaman tersebut. Misalnya, seseorang mungkin mengancam akan melukai Anda secara fisik jika Anda tidak menuruti mereka. Taktik ini sangat berbahaya dan bisa merusak tidak hanya hubungan, tetapi juga kesejahteraan mental dan fisik seseorang. Orang yang menggunakan hardball seringkali tidak memiliki rasa empati atau peduli terhadap kesejahteraan orang lain. 9. Induksi kesenangan. Induksi kesenangan adalah taktik manipulasi yang memanfaatkan godaan akan kesenangan atau kebahagiaan untuk memengaruhi keputusan seseorang. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan, "Ayo, ini akan menyenangkan. Tidak ada salahnya mencoba." Taktik ini bekerja dengan mengarahkan perhatian Anda pada potensi kenikmatan dari tindakan yang mereka inginkan, sehingga membuat Anda lebih cenderung setuju. Meskipun terdengar tidak berbahaya, induksi kesenangan tetap merupakan bentuk manipulasi karena tujuannya adalah untuk membuat Anda bertindak sesuai keinginan si manipulator. 10. Perbandingan sosial. Perbandingan sosial adalah taktik manipulasi yang memanfaatkan kecenderungan manusia untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Si manipulator mungkin mengatakan, "Teman-temanmu sudah melakukan ini, jadi kamu juga harus melakukannya." Atau, "Orang lain yang lebih sukses dari kamu juga melakukan hal ini." Dengan menggunakan perbandingan sosial, si manipulator berusaha menciptakan rasa tidak aman atau keinginan untuk menyesuaikan diri, yang akhirnya membuat Anda lebih mudah dipengaruhi. Taktik ini sangat efektif dalam lingkungan sosial di mana status dan penerimaan menjadi sangat penting. 11. Imbalan uang. Imbalan uang adalah salah satu taktik manipulasi yang paling jelas dan langsung.
Seseorang mungkin menawarkan uang atau hadiah materi untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan Anda lakukan sebaliknya. Misalnya, mereka mungkin berkata, "Jika kamu melakukan ini untukku, aku akan memberimu uang." Taktik ini memanfaatkan keserakahan atau kebutuhan finansial sebagai alat untuk memanipulasi keputusan seseorang. Meskipun tawaran uang mungkin tampak menguntungkan, ini tetap merupakan bentuk manipulasi yang bisa merusak integritas dan hubungan Anda jika diterima. Manipulasi seringkali berkaitan erat dengan ciri-ciri kepribadian yang ada dalam model 5 besar sifat kepribadian, yang meliputi ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, keterbukaan, dan neurotisisme. Misalnya, individu dengan tingkat ekstraversi yang tinggi cenderung lebih nyaman dalam interaksi sosial, sehingga lebih mungkin menggunakan taktik manipulasi seperti pemaksaan atau pemberian tanggung jawab untuk memengaruhi orang lain. Di sisi lain, mereka yang memiliki skor tinggi dalam keramahan cenderung menggunakan metode yang lebih lembut dan etis, seperti induksi kesenangan atau alasan, yang memanfaatkan daya tarik positif dan logika untuk membujuk orang lain. Orang yang teliti dan cermat, terutama mereka yang memiliki kehati-hatian tinggi, mungkin lebih condong untuk menggunakan penalaran logis sebagai alat manipulasi, karena mereka lebih suka mengikuti aturan dan berpikir secara rasional. Sebaliknya, mereka yang impulsif atau rendah dalam keterbukaan mungkin lebih rentan terhadap penggunaan taktik manipulatif yang lebih langsung, atau bahkan berpotensi berbahaya, seperti hardball atau perbandingan sosial. Memahami hubungan ini dapat membantu kita lebih mengenali pola-pola manipulasi dalam diri kita sendiri dan orang lain, serta memungkinkan kita untuk mengantisipasi dan menangani manipulasi dengan cara yang lebih bijak dan efektif. Dalam interaksi sehari-hari, mengenali tanda-tanda manipulasi menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki. Karena semakin kita menyadari taktik manipulasi yang digunakan oleh orang lain, semakin besar kontrol yang kita miliki atas keputusan dan tindakan kita sendiri. Manipulasi bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari halus seperti pujian berlebihan, hingga lebih terang-terangan seperti ancaman atau paksaan. Orang yang seringkali menjadi korban manipulasi mungkin merasa bingung, tidak nyaman, atau bahkan bersalah, tanpa menyadari bahwa perasaan tersebut sengaja ditimbulkan oleh si manipulator untuk mempengaruhi keputusan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan taktik-taktik manipulasi ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi situasi di mana seseorang mencoba memengaruhi kita secara tidak adil, dan dengan demikian, kita dapat menolak atau menanggapi dengan cara yang lebih rasional dan mandiri. Kesadaran ini tidak hanya membantu kita melindungi diri dari pengaruh negatif, tetapi juga memungkinkan kita untuk menjaga integritas hubungan kita dengan orang lain, menjadikannya lebih sehat dan lebih seimbang. Meskipun manipulasi seringkali memiliki konotasi negatif, penting untuk memahami bahwa tidak semua bentuk manipulasi harus dipandang secara hitam putih, sebagai benar atau salah. Ada konteks di mana taktik tertentu, seperti alasan atau induksi kesenangan, bisa digunakan dengan niat baik, misalnya, untuk memotivasi seseorang agar melakukan hal yang bermanfaat bagi mereka atau orang lain. Namun, garis tipis antara manipulasi yang etis dan yang tidak etis terletak pada niat di baliknya dan dampak yang dihasilkan. Jika manipulasi digunakan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka, maka jelas itu melanggar batas etika. Sebaliknya, jika manipulasi digunakan untuk membantu seseorang melihat manfaat dari tindakan yang mereka mungkin abaikan, dan itu dilakukan dengan transparansi dan itikat baik, maka hal itu bisa dianggap sebagai persuasi yang sah. Memahami etika dalam manipulasi membantu kita mempertimbangkan cara kita berinteraksi dengan orang lain dan memastikan bahwa kita menjaga integritas dalam setiap hubungan, baik di lingkungan pribadi maupun profesional.